How are you, Sheila? Good. Okay. I couldn't hear you. Wait, yeah. Oh, yeah. I, I also want to do. Oh, wait, shall I? Okay, shall I? Let's go. So, I I wanna apologize, shall I? Yeah? Because yeah, I yeah, I haven't finished yet the work that I have promised to you. Yeah, sorry. Ya, minggu ini ada beberapa hal yang saya kejar, Sheila, jadi belum bisa mengerjakan itu. So sorry ya, apologize for that. Okay, Sheila, let's get started. So in the second lessons of Python Pro second year, we'll review about functions and OOP. Okay, Sheila, did you remember what is function? Okay, let's get started. It's okay, it's okay. If you don't, it's absolutely okay. Yeah? So function is a program. It is a program. Yeah. Has its unique name. It has, sorry, unique name. I will directly say unique name. It has a unique name and special task. Special, yeah, special task. Okay. This is the composition of function. Yeah. So it is a program and then it has a unique name and then it's also has a special task. Okay. It's called as a function. And then how about OOP? Did you remember what is OOP? Shall I? Okay, okay. OOP is stands for object-oriented programming. Object-oriented program. Program. And if you remember about what Knight and Quest game, did you remember about this game that you have created in class section? Did you remember? Yeah, this is based on OP subtopic, yeah. I think inheritance topic. That's yeah, it's also part of OP. So we'll talk about these types now, yeah, function and OP. Okay, and why we have talked about this? Because yeah, in future, in the lesson, in the module 2, module 3, and so on, we we will create your own class and then create your inheritance class to make your own application, your own model in machine learning section, and then
your own website in web development section. Okay, so this is it. Uh, let's talk about function first. So this is all of the types of function, Sheila. Function is, yeah, as you can see here, a print function, it's also function. And then this is the goal of this function. It will print out the arguments given within the brackets. Okay. And then input function will read your data. Okay. And then the int function, float, str, and learn function. Now, Sheila, did you remember what is float function? Did you? I couldn't hear you. Hmm. Aduh, nggak enak banget ya. Okay, yeah, it's kind of okay. Yes, that's for floating point, yeah, decimal number. And then what is function exactly? This is the formally speaking that function is name set of program commands that can be called from another part of the program. But I think the best way to define this statement is this is just a program that has a unique name and it has a unique task. Yeah. So yeah, it's really depends on you. Where do you convenience with? I mean about the definition ya. Jadi mana nyamannya Sheila silahkan gunakan itu. Okay, Sheila. Now we'll talk about this one. Okay. So function itu ada dua ya. Kemarin nggak kakak jelasin. Pertama ada yang mengembalikan nilai, ya. It can return a value and dia ada yang menampilkan nilai. Itu dua hal yang berbeda. Ingat ya Sheila ya. Nah, masih ingat operator apa yang kita pakai untuk mengembalikan nilai? Sheila, did you remember Sheila? Mengembalikan nilai, return, ya. You miss the R, okay? Before the end, okay? It's okay, but it's right ya. Return, that's right ya. Okay, just like this ya, Sheila ya. I mean return, but you okay. Ah, like this. Return. Okay. But that's nice. Yeah. So, Sheila, this function, print function, couldn't return a value. Yeah. Only print function. It's not only print function, of course. Yeah. If you know about this method, sorted, it also cannot return a value. Yeah. It just yeah, one time thing you just can to use is just in one time, yeah. And then this function it's not apa namanya, bukan yang tidak bisa mengembalikan nilai yang dua ini, tapi ada beberapa sangat sedikit yang bisa mengembalikan yang tidak bisa mengembalikan nilai. Kebanyakan fungsi bisa mengembalikan nilai. That's the key. Oke, Sarah. Nah, sekarang kalau katanya apa yang akan dikeluarkan yang ini kemarin kita udah bahas yang ini ya, berarti kita kemarin sudah mendahului takdir gitu ya. Ya ini Sheila, apa yang akan dikeluarkan? Ayo Sheila, apa yang akan dikeluarkan? The first one, world of code ya. World of code. The second one, it will print out none. Why? Karena dia memprint suatu fungsi print yang tidak bisa mengembalikan nilai. Itu ya. Oke? Aman? Serius nih aman? Oke. Oke. Oke, Sheila. I think that's enough. Now we'll talk about argument in function. So, uh, Sheila,
ingat bahwa fungsi print itu dia akan mencetak sesuatu yang ada di dalam tanda kurungnya. Oke? Nah, di dalam tanda kata yang ada di dalam tanda kurung ini disebut sebagai argumen atau parameter. Oke? Oke. Nah, sekarang ada banyak fungsi lain yang memerlukan argumen dan parameter. Dan yang paling keren adalah Sheila bisa membuat fungsi sendiri yang argumen atau parameternya itu bebas, maunya berapa parameter. Oke? Oke, oke. Kemudian, ini salah satu contohnya. Misalnya, Sheila membuat sukses. Parameternya data. Kemudian, Sheila menentukan memakai parameter ini. Ya, kalau datanya lebih dari 4, minimal 4 ya, lebih dari sama dengan 4, maka return the startup launch was a success. And then kalau dia di antara apa namanya? Di antara 3 sampai 4, maka return ini. Kemudian terakhir return the project needs more work ya. Kemudian nanti saat Sheila memanggil fungsi itu, tolong kasih dia parameternya juga. Kalau nggak dikasih dia ngamuk. Ya. Apaan nih gitu. Padahal saat dibuat dia dikasih, tetapi ternyata saat dipanggil enggak, gitu. Atau dia error. Oke, okay? I will show you what is this meaning, Sheila, directly ya. So, let's say kita sekarang di sini, Sheila bisa lihat screen saya? Bisa? Oke. Okay. Kita skip ini dulu, supaya bersih. Nah, sekarang misalnya Sheila membuat fungsi. Depth, misalnya hitung luas, oke? Okay? Area. And then, this is consists of, yeah, let's say, width and height. Okay, Sheila? And then you just need to say print, print first, yeah. And then this is the word, uh, the area of this, this, this rectangle is gitu ya. And then you just need to say return, ya udah hasil result, result. And then it's create result equals to width times 8. Oke, now saat Sheila panggil area tanpa adanya apa namanya parameternya dia akan error. Sheila ya, dia akan bilang, oh Anda melewati dua argumen, padahal Anda saat membuatnya itu menaruh dua argumen. Sehingga sekarang Sheila harus menaruh dua argumen, misalnya panjangnya 10 atau 100, lebarnya 40. Apa yang akan terjadi? Nah, di area, oh, wait, saya lupa memperinnya ya. Sekarang kalau di print apa yang akan terjadi? Nah, ini yang akan terjadi. Jadi di area of this rectangle is 4,000. Oke, jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan, jadi itu penggunaan argumen. Ya, that's the key of argument. Nah, sekarang, eh ya itu doang sih. Ada pertanyaan, Sheila. Itu doang. Terkait fungsi dan argumen. Nanti di bagian kedua, atau langsung saja ya, nanti kita berbicara hobi sekalian. Maka ini jelasin, ini yang penting banget di bagian kedua ini, Sheila. Nah, sekarang, setelah ada argumen, ada namanya yang satu inisial. Nah, ada namanya fungsi dengan banyak argumen dan fungsi dengan keyword argumen. Oke, nah bedanya apa? Nah, misalnya begini, Sheila, ya. Let's talk about function with arguments first ya, atau banyak argumen. Sheila, misalnya nanti Sheila ingin membuat sesuatu fungsi yang terdiri dari banyak sekali argumen. Banyak argumen. Ya, sampai 100 argumen. Tapi argumennya itu sama. Gitu ya. Nah, Sheila nggak perlu nulis 100 argumen. Ya, contohnya. Contoh.
Sini kita punya fungsi misalnya depth perkalian. Sheila saat ingin, misalnya angkanya nanti bebas lah ya, bebas angkanya misalnya satu atau argumen satu A, argumen 2 B, argumen 3 C, argumen 4 D, argumen 5 E. Gitulah ya, misalnya begini lainnya, kemudian return A kali B kali C kali D kali E. Kemudian nanti saat ada kesalahan E. Kemudian saat Sheila panggil perkalian satu, dua, tiga, empat, lima. Apa yang akan terjadi? Ya udah, semestinya di print dulu saya di print ya, print gitu ya Sheila ya. Nah ini yang akan terjadi. Nah pertanyaannya, gimana kalau Sheila ingin mengalihkan banyak sekali Sheila argumen, banyak sekali argumen sampai F, G, H, I, nggak mungkin dong nulis semuanya, betul nggak? Betul? Nah, sehingga ada alternatifnya Sheila. Apa yang kita pakai namanya argumen atau bahasa fungsinya itu args. Nah, ini dia args. Nah, ini dia Sheila ya. Jadi dengan ini Sheila ya udah bisa melakukan apa aja ya. Return ya udah berdasarkan argumennya nanti. Oke? Nah, sekarang gimana cara pemanfaatannya? Ya udah Sheila tinggal cukup bilang args, bilang aja ya args return, langsung di return args kali apa namanya, eh ya udah gitu Sheila ya. Sekarang apa yang terjadi saat kita bilang aduh, ya dia akan bilang nanti A sama dengan satu, dan ini B sama dengan C sama dengan ini kelihatan ya. Nah, sekarang kalau Sheila run, oh ini kita harus hapus dulu. What? Hmm, hmm. Wait. Kok nggak bisa? Wait, kok nggak bisa? Kok tiba-tiba nggak bisa nih? Masih ada something. Bentar ya, Sheila ya. Harusnya sudah benar ya. Ini dia Sheila ya. Jadi misalnya apa namanya? eh yang tadi. Hmm. Hmm. When the subject data and then return data. Oke, udah ya. Oke, Sheila. Sekarang apa namanya? Saya ingin menjelaskan kepada Sheila ada dua tipe ya saat kita nanti ingin mengalihkan argumen dalam satu fungsi. Pertama, kalau argumennya itu banyak banget Sheila, ya, banyak banget, misalnya sampai 100, gak mungkin Sheila menulisnya satu persatu argumen, ya. Nah, ada alternatif yang dipakai yaitu
start, kemudian bebas katanya, apapun kata misalnya gitu. Oke? Nah, kemudian artinya apa? Artinya nanti Sheila nggak perlu spesifikasi ya. Yang penting itu adalah bintangnya ini ya. Kalau ini nggak terlalu penting nih, ya. Nah, sekarang saat Sheila bilang return perkalian ini, perkalian nggak ada isinya, dia nggak akan mereturn apa-apa, ya. Padahal di sini kan ada isinya. Kalau berdasarkan apa namanya hukum fungsi itu kan kalau ada parameternya berarti argumennya berarti kita harus taruh argumen ya. Tapi di sini saya nggak naruh argumen, kok dia nggak error gitu kan harusnya, gitu ya. Nah, kemudian tanda kalau dia bilang begini, kalau nggak ada bintangnya dia akan error. Nah, missing satu value. Cuman kalau ada bintangnya dia akan kayak oh ini opsional. Sekarang ini kan kalau nggak ada bintangnya kan artinya kan satu argumen ya Sheila ya. Satu argumen ya. Satu argumen begini Sheila ya. Nah 100 tuh. Bisa ya. Nah sekarang gimana caranya kalau Sheila itu ingin 200, 300. Error pasti dia. Error. Sheila itu inginnya supaya saya nggak repot menulis di sini satu kata dan kata satu, kata dua, kata tiga. Kalau 100 kan repot juga ya. Sehingga Sheila hanya perlu mengatakan bintang. Nah, kemudian ya udah return kata. Saat kalian Sheila run, dia akan seperti ini nanti. Nanti kalau mau dikalikan, ya Sheila tinggal for kata, for argumen kata, nanti di return argumen eh, return argumen, nggak return argumen sih ya. Cukup ini aja lah, lebih mudah. Return langsung katanya, gitu ya. Nah, sekarang ini dah DC lah ya. Nah, sekarang gimana caranya, Kak? Kalau saya ingin membuat suatu argumen tuh yang berbeda-beda, Sheila. Contohnya begini, Sheila. Ya, contohnya begini. Kita nanti berbicara OOP belakangan dikit, karena ini penting banget nanti buat Sheila. Nah, ini dia Sheila. Jadi, misalnya sekarang kita ke keywords argumen, Sheila. Jadi, misalnya sekarang Sheila ingin apa namanya argumen atau kata-kata atau parameternya itu berbeda satu sama lain. Nah, kalau menggunakan satu persatu itu sulit, ya. Sehingga kita hanya perlu menggunakan dua bintang ini, Sheila. Dua bintang, kemudian apapun di sini kata-katanya bebas. Cuman akrabnya dia bilang keywords argumen, keywords, gitu ya. Jadi gitu, itu akrabnya. Apa yang dilakukan sebenarnya? Dia itu kayak membuat argumen, cuman kata-katanya beda, Sheila. Ya, kata-katanya beda. Nanti saya contohkan. Nah, misalnya ini depth at price, double stars, keywords argumen. Untuk setiap key, in keyword star, service key, price keywords key. Nah, apa yang dikembalikan sebenarnya? Dia ini mengembalikan suatu angka nanti, suatu data dalam bentuk kamus. Sheila ya. Nah, makanya di sini, kan Sheila di sini add price. Dan di sini parameternya itu hanyalah ini. Tapi saat Sheila menambahkan di sini dua parameter, ini satu, ini dua, dia nggak error. Bahkan dia saking canggihnya dia mengeluarkan outputnya seperti apa outputnya? Dia akan mengeluarkan output untuk mana nih? Ya oke, kita coba langsung aja. Dia akan mengeluarkan output, ya udah, service, stories, kemudian key-nya adalah 100. Kemudian price, ya udah, apa namanya? Manajemen, key-nya sama dengan nanti 1000. Kita coba ya, langsung di sini. Jadi di sini sekarang data, kita pakai data aja. Dan Sheila akan bilang for dan apa namanya? eh, key in data, maka tolong print ya. Misalnya kunci
adalah key, dia nilai adalah data key. Nah, sekarang gimana caranya? Perkalian. Sheila kemudian menentukan nama sama dengan Sheila dan apa Sheila? Kursus sama dengan Python Pro 2. Apa yang akan terjadi? Nah, dia akan bilang kuncinya sama dengan nama. Oh, kita buat dia lebih bagus lagi. Nilainya sama dengan Sheila. Nah, ini kuncinya, ini nilainya Sheila. Tapi kita buat dia lebih bagus ya. Apa namanya? Kita taruhin maybe di sini. Koma. Oke. Nah, ini Sheila. Oh, terlalu ya udah nggak apa-apa, nggak terlalu. Oke, ya Sheila ya, mengerti? Penggunaan dua star sama serius mengerti? Oke ya. Nah, kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti saat pembuatan aplikasinya itu banyak banget menggunakan keyword argumen, Sheila. Karena saking banyaknya parameter yang akan kita pakai. Oke? Oke. Oke, Sheila. Nah, sekarang kita lihat contoh soal realnya. Ini hanya contoh kecilnya saja. Sekarang kita lihat contoh soal realnya. Semoga ada di sini. Nggak ada. Nggak ada juga. Ah, ini dia langsung. Ini udah jadi ternyata. Saya lupa tadi. Nah, ini Sheila. Ya, aduh, saya belum membicarakan ini lagi. Jangan pakai yang ini kalau gitu, Sheila. Semoga ada di sini. Loh, kelas. Nah, ini Sheila. Ini mantap nih. Ya. Jadi sekarang dia berbicara depth count services. Sheila ya. Kemudian dia pakai keyargs. Nah, keyargs ini ingat ini boleh nggak harus keyargs. Sheila boleh nulis nama sendiri juga boleh. Ya. Mau nulis nama siapa Pak Prabowo boleh juga. Ya. Boleh sekali. Ya. Asalkan ya ini harus dua. Nah, kalau mau membuat banyak argumen berdasarkan apa namanya nama parameternya. Kemudian dia bilang total sama dengan nol, kategorisnya nol. Ini nilai awal aja. Kemudian dia bilang untuk kategori di dalam Prabowo. Aduh, ini kita ya ini aduh, janganlah lah Prabowo ya. Yang lain siapa ya? Aduh, data aja lah saya ya. Data for kategori in data gitu ya. Nah, if data data kategori lebih dari nol, maka total ditambah sama dengan data kategori. Kemudian kategori yang awalnya nol ditambah satu. Kemudian return total koma kategori. Nah, sekarang Sheila kita coba panggil ya. Count service, kita print. Jangan lupa di print. Count service, print. Misalnya Sheila ingin apa ya? Misalnya apa Sheila? Eh, apa ya? Harga sama dengan 10 bebas lah ya. Bebas intinya harus ada sama dengannya nanti kemudian belanjaan sama dengan 100. Nah, boleh seperti ini syarat. Saat dirun, nah ini yang akan terjadi. 110 banyak apa namanya? Total ininya, total barangnya ya. Kemudian yaitu total argumennya yaitu harga sama belanjaan. Kemudian ada dua, sorry, ada dua total argumennya itu harga sama belanjaan. Dan ada 110 jumlah dari harga sama belanjaan ini. Oke, secara ya. Ini contoh penggunaan argumen. Oke, oke. Nah, lanjut. Ah, udah bisa sekarang suaranya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut langsung. Ini satu kesatuan soalnya Sheila. Kita lanjut ke OOP. Apa itu OOP? Jadi, singkatnya, OOP itu adalah suatu pembelajaran yang dia mengotak-atik, memanipulasi, mengubah apa ya, merias. Pokoknya dia
berbicara tentang objek, gitu Sheila. Nah, pertanyaan sederhananya, apa itu objek di dalam programming? Jadi, ya ini OOP secara formal. Apa itu objek sekarang? Objek itu, Sheila, itu adalah variabel, tapi isinya kelas. Oke, itu singkatnya. Nanti Sheila mungkin mendapatkan ilmu yang berbeda, tapi kalau kakak mendefinisikannya, objek itu adalah variabel, cuman isinya itu kelas. Oke, nah sekarang apa itu kelas? Pertanyaan selanjutnya begitu. Nah, kelas itu adalah template umum yang dipakai untuk membuat suatu objek atau bahasa kerennya itu apa ya? Framework umum, kerangka umum untuk membuat suatu objek. Nah, misalnya Sheila ada punya kerangka mobil di rumah. Nah, kerangkanya itu adalah kelas. Oke, Sheila. Nah, sekarang kalau mobil itu Sheila buat dia jadi udah jadi banget lah gitu, diwarnain, kemudian kayak dikasih nama mobilnya misalnya apa Ferrari gitu misalnya. Nah, itulah yang dikenal dengan objek. Jadi objek namanya nama objeknya itu adalah Ferrari. Tapi dia itu adalah isinya kelas gitu. Yaitu berasal dari artinya apa? Kerangka itu nanti bisa jadi berbagai macam nama objek. Ferrari, sedan, kemudian apalagi nama-nama mobil Sheila. Enggak kurang tahu. Mercedes dan lain sebagainya. Tesla gitulah ya. Oke? Ya, itu adalah nama-nama objeknya. Tapi isinya yang intinya apa? Mereka itu punya kerangka yang sama yaitu kerangka mobil. Oke? Kebayang? Itu itu gambaran verbal kelas ya. Nah, kemudian sekarang di dalam kelas itu ada tiga setidaknya benda, hal ya. Pertama, properti, kedua metode, ketiga apa yang disebut sebagai konstruktor. Ya. Nah, sekarang apa itu properti? Sekarang Sheila bayangkan properti itu sebenarnya adalah apa ya, karakter yang menandai bahwa ini itu adalah kelas. Nah, sekarang Sheila bayangkan mobil tadi, dia tentu saja punya spion. Tuh, ya sifat-sifat ya, kursi, kemudian AC, dan ya pokoknya banyak lah ya, roda dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut properti dari kelas. Oke, Sheila. Nah, sekarang apa itu metode? Metode itu adalah fungsi, ya, fungsi. Yang kalau kita kaitkan dengan mobil tadi, ya udah, metode untuk menyalakan AC, metode untuk memainkan roda, metode untuk duduk, dan lain sebagainya. Yang mana kalau dalam programming itu fungsi yang memanfaatkan properti tadi. Oke, Syara? Paham? Serius paham? Lumayan. Lumayan. Oke, kalau gitu terakhir apa itu konstruktor? Nah, konstruktor ini adalah kayak apa ya? Eh, cetak biru lah mungkinnya gitu. Yang harus ada ketika Sheila ingin membuat suatu kelas. Nah, gimana bentuknya? Nah, ini dia Sheila. Ini bentuk struktur kelas secara umum, Sheila. Oke? Kakak boleh perlihatkan perhatian kakak bentar. Pertama, ini nama kelasnya over. Nah, kita akan membicarakan ini nanti. Nantinya kakak nggak tahu kapan, tapi ini nanti dulu, biarin kosong dulu aja. Oke? Jangan apa-apain. Yang jelas kalau Sheila membuat kelas, dia harus kosong dulu. Nah, yang ini depth, spasi, kemudian init yang mungkin Sheila udah nggak asing dengan ini, inilah yang disebut konstruktor. Oke? Ini yang disebut konstruktor. Kemudian di dalam ini harus ada sel. Nah, pertanyaannya kenapa harus ada sel? Karena sel ini menandai bahwa oh saya ini adalah kelas. Oke? Nah, kemudian ada data, Sheila. Data ini adalah variabel atau ini yang dikenal dengan istilah properti. Oke? Oke? Nah, sekarang dalam kelas, saat ingin menggunakan properti, kita perlu benar-benar membuatnya sebagai properti dulu. Ya, dengan cara sel dot namanya apa. Nanti ada di contoh langsungnya. Kemudian nilainya sama dengan nilainya haruslah yang ada di sini.
Kemudian tambahkan metode yang memanfaatkan apa yang sudah ya dibuat ini. Dan inilah yang dikenal dengan objek yang isinya adalah class. Nah, sekarang contoh realnya itu yang ini, Shell. Semoga ada ini ya. Contoh realnya. Loh, mana ini? Oh, nah ini dia Shell. Oke, ini dia Shell. Nah, di sini nama kelasnya apa Shell? Nama kelasnya Price list. price list. Konstruktornya udah ada dan shelf-nya udah ada. Nah, inilah yang dikenal dengan variabel tadi, Shell. Yang biasanya variabel ini disebut sebagai properti, ya. Nah, kemudian di sini untuk mengaktifkan benar-benar membuatnya menjadi properti di dalam kelas, Sheila harus bilang shell dot apa namanya yang Sheila inginkan. Shell dot nama misalnya nilainya haruslah yang ada di sini Sheila. Nah, oke. Nah, kemudian self dot price list adalah dictionary. Nah, sekarang kita belum berbicara tentang price list ini kan nggak ada di sini. Kenapa dia tiba-tiba muncul? Nah, itu dia ya. Hmm, ini kok bentar. Kok aneh ada price list ya? Oke, ini kita keep dulu. Kemudian di sini Sheila, depth at price itu nanti akan berbicara produk sama price yang memanfaatkan apa yang ada di sini lah. Kemudian ini cara kita membuat objek itu Sheila ya. Itu sebenarnya variabel ya objek itu. Cuman isinya itu adalah kelas yang tadi. Nah gitu Sheila. Oke, itu doang. Nah sekarang itu konsepnya. Sekarang kita ke latihannya supaya Sheila nggak kebingungan dengan konsep doang. Kita mulai dari awal ya. Oh bukan yang ini tapi. Nah yang ini Sheila nomor 2. Oke, eh coba yang ini Sheila bantu kakak. Yang mana mereturns value dan yang mana mereturns nol, none, no nih. Ayo. Yang ini kira-kira value atau none? Hmm. Hmm. Value ya. Learn itu Hmm. ingat dia mereturn value. Ya. Um, Kemudian input value. value. It's nice. Kalau print None. none. Oke. Kalau list map ini None. none. Ya ini juga value ya. Oh kakak belum Oh. berbicara ini ya. Cuman list secara umum. Ya ini value dia ya. Kemudian int Hmm. juga value. Nah yang ini nih baru dia none ya. Oke. Hmm. Kita checklist. Nah, nice. Sheila ya. Kemudian, ayo sekarang Sheila. Accessing a property of an instance of a class. Yang mana itu untuk mengakses properti, kita harus menggunakan instance property. Kemudian, applying the method described in a class to an instance of that class. Applying a method, instance, method, dot method ya. Kemudian, instantiating a class using the class constructor. Ah, ini dia ya. Hmm? Ya, and then class constructor name. Ah, ini agak-agak ya soalnya. Oke, kita skip dulu ya ini karena ragu ya ini. Class constructor name itu adalah yang ini ya. Oh iya. Accessing the current instance of a class, current instance of a class yang ini ya. And then the comment creating the class. Nah, ini ya. Hmm. Comment creating the class itu yang ini.
Cell, I don't know, but let's try. Boom. Hmm, salah dua. Hmm. Self itu accessing the current ya. Agak aneh. Oke. Oke, Sheila. Nah, sekarang yang ini Sheila. Fill in the blanks. Oke. Blah, 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 blah. This is a named set of program comments that can be called from another part of the program. It can be called from another part of the program. Hmm. See. Hmm. Oke, lewati dulu. OP is an approach that builds and manage objects. Object, ya. And then this one, blah, blah, blah. This is a collection of data and actions that can conveniently be perceived as a whole. Hmm. I think it's a class. And then this is a general description of how what? Blah blah blah. A function blah 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 is variable that must be passed to a function when it's called. A function. Hmm. I don't know. Shall Hmm. let's see. Maybe objects. Pass. Object. Argument. Let's see. What? The last one. Hmm. Hmm. Function. Oh, okay. Okay. This is yeah. Yes. I don't know. Okay. This is a collection of data and actions that can conveniently be perceived as a whole. Uh, this is also class, yeah. I mean, but it can be function also. Okay, what the? Oh my God. Hmm. Oh, hmm. Objects. It's not function, yeah. I think it's object maybe. And this is I don't know. Shall I? Hmm. Okay, done. Whew. Yeah, it's object, class, and objects. But it's weird, ya. Ini Hmm. kakak bilang objects ada S-nya karena
diatur berarti dia lebih dari satu gitu loh. Hmm. Dan ini nggak ada S-nya, this is katanya. Iya. Nggak tahu tapi. Oke, Sheila. Kemudian nomor 4. Nah, ini dia, Sheila. Kita disuruh untuk fix the box. Plus, yes, value, value. Nah, di sini harus ada self, Sheila ya. Value greater than. Dia bilangnya apa di sini? If the rating is less than, this phrase is displayed there. Okay. If the rating is greater than or equal to 3, okay, greater than equal to 3, but less than 4, okay, less than 4, it means this is greater than equals to 4. Okay, so, hmm, jangan namakan objek kok ya, obj aja, karena dia mengartikannya sesuatu yang berbeda, berbeda. Hmm. Separate value of success. Oh, I'm sorry. We have to say self. Yeah? Is also self. Is also self. Yeah. Okay, that's it. Rate my success. Okay, it's correct, correct. Okay, four, four. Okay, it's done. Number five, Sheila. Ini udah jadi ya. Ya, Sheila. Untuk nomor 5 sama nomor ini kita bahas nanti. Sheila pahami dulu yang 1 sampai 4 nih ya. Kita pelan-pelan aja. Oke? Ayo, Oke. share screen. Giliran Sheila. Saya juga di kampus Sheila ya. Nah, ini saya. Mana? Sheila mau lihat. Lesson 2. Oh, ayo Sheila. Wah, langsung ya. Oke, ingat betul. Oke, nice. Appreciate for that, Sheila. Okay, name class, the comment tracking class. Okay, nice. Uh, accessing, okay. Instead, okay, self dulu mungkin ya. Accessing a property, Sheila. Tambah. Ya, that, Ya. ya betul. Yang kedua tadi. Ya, that one. Self sama yang kedua itu. Hmm. Sorry, sorry. It's not. Itu dia ya. Saya pikir di dalam kelas tadi. Oke. Kemudian applying the method. Betul. Class constructor name, Sheila. Constructor name-nya mana? Init. Ya. Betul. Init. Oh, Oh, Sheila masih ingat? Kakak agak iya. bingung soalnya ya. Eh, Wow. lupa. Lupa, nggak apa-apa deh. Nanti kita punya dua apa attempt. Soalnya. Ini. Eh, Apa kebalik ya? eh, wait. Eh, coba dicentang aja Sheila Hmm. supaya lebih tahu. Wih, Oh, udah. saya nggak nyangka. Wow. Ini tadi. Function. Function. F-nya besar. Dia nyuruh, apa namanya? If it's the middle, pokoknya sesuai dengan, apa namanya? EYD lah gitu. Hmm. Object sini ya.
Kemudian yang ini object without S. Oke. And then class. Nah, tadi kakak coba class C-nya besar salah ya. C-nya kecil Oh benar. iya, Padahal itu ada titik loh, nggak tahu juga. iya. Aneh lah. Objects, kemudian a function, argumen ya. Hmm. Argumen. Oke. Oh wait. Oh is ya, sorry. Nggak ada S-nya. Ya benar-benar. Itu is. Oke, nice. Oke, nomor 4 sekarang. Sheila. Apa yang pertama, Sheila? Yang di baris pertama udah bener ya? Aman ya? Oke, baris kedua aman atau ada yang salah, Sheila? Aman. Aman ya, udah nggak ada spasinya ada, underscore-nya ada dua. Nah, di baris ketiga aman atau ada yang salah? Hmm, aman. Aman. Oke, di baris keempat ada yang kurang. Oh. Nah, nanti saat Sheila membuat fungsi supaya dia kayak apa ya? Oh, fungsi ini adalah milik kelas, sehingga namanya bukan fungsi lagi ya, namanya method. Itu di dalam tanda kurungnya itu wajib ada kata cell. Nah, Hmm. situ. Ini barulah dia, oh ini milik kelas my success gitu. Kalau nggak ada berarti dia nanti error. Kenapa ada Hmm. sesuatu yang bukan milik saya di dalam badan saya katanya gitu soalnya. Nah, kemudian di baris kelima, coba baca the value of success. Nah, saat Sheila ingin memanggil propertinya, itu harus sama seperti memanggil properti di baris ketiga, yaitu harus ada kata self-nya. Jadi if Hmm. self dot value of success gitu. Nah, gitu. Oke. Nah, tadi ini lebih dari sama dengan ya Sheila ya. Oh iya. Nah, kemudian baris ketujuh, coba lihat Sheila, apa yang kurang? Baris ketujuh, Tahu. iya, selnya. Baris ke tiga, ya. Nah, kemudian apalagi Sheila? Udah? Nah, itu tuh baris ke-11 coba Sheila lihat. Itu kan nama objeknya benar-benar to objek. Nah, yang Sheila harus notice adalah kalau nanti dia warna biru gitu, itu artinya Anda membuat suatu objek, nama objek dengan hampir nama yang sama dengan perintah di dalam pemrogram. Kalau warnanya biru gitu. Jadi, Hmm. kalau bisa jangan yang sama gitu, Sheila. Namain aja dengan yang lain gitu. Misalnya objek satu gitu. Pokoknya dia nggak biru lagi gitu. Nah, Hmm. ya. Nah, gitu ya. Jadi makanya warna-warna biru ini itu disebutnya sebagai komponen apa ya, built-in function yang udah ada di dalam fungsi. Dan nanti kalau makanya kita nggak boleh membuat nama variabel itu kan hampir nama yang sama. Karena Oh. apa? Dia bingung nanti. Ini siapa manggil yang mana? Dah katanya gitu seolah-olah. Ya, Hmm. pemrogram apa programnya gitu. Oke? Oke, Oke, sekarang oke. coba Diran. Hmm. Nice. Oke, nomor 5. Sheila, ini Kak Wak kopikan ya. Nanti Sheila perhatikan sambil Kak jelasin supaya lebih enak. Ini metode yang bagus. Tipnya apa? Semua langsung apa? Menunjuk. Oke, Sheila, coba di copy dulu, paste, jelasin per barisnya. Nah, ini disuruh, oke. Eh, pas, hapus saja komentar-komentar ini, Sheila. Gak apa, Oke. bisa jelaskan secara langsung. Oke, Sheila. Nah, sekarang di baris pertama, Sheila, kita membuat kelas namanya converter. Oke? Oke, baris pertama, Bang. Oke. Pertama. Nah, di baris kedua kita buat konstruktor kelasnya. Dan di sini saya menambahkan parameter, nama parameternya USD. Nah, kemudian saya aktifkan dia di baris ketiga, self.usd sama dengan USD. Oke, Sheila?
Sheila sambil Oke. lihat-lihat ya. Nah, kemudian ada dua metode di sini. Ini sebenarnya pembelajaran yang kemarin Sheila ya. Tapi kita pakai fungsi ya kan yang kemarin ya. Yaitu dia ingin mengkonversi dari ruble ke USD. Kemudian fungsi yang kedua USD ke ruble. Oke? Nah, di sini Oke. kalau Sheila perhatikan, dia bilang dep rub to USD. Nah, yang pertama komponen yang wajib ada itu adalah sell. Nah, root value itu adalah parameter yang nanti saat Sheila memanggil apa fungsi atau metode Rubel to USD ini, maka harus ada angka yang yang akan dikonversi gitu maksudnya. Oke? Jadi kalau Kakak boleh kontrol bentar. Nah, ini nanti kalau Sheila kan di sini kita memanggilnya di sini ya. Di sini Sheila ya. Hmm. Oke? Nah, kalau nggak ada parameter yang ingin dikonversi, dia akan error. Padahal di sini Sheila mengadakan parameternya. Loh kak, kok 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 cuma satu kan di sini ada dua. Nah, self ini menandakan dia itu milik kelas. Jadi dia bukan termasuk parameter. Oke? Yang dihitung sebagai parameter hanya yang ini Sheila. Oke? Atau Oke. argumennya hanya yang ini. Nah, kemudian ini rumus matematika yang kita pakai sedikit ya. USD value sama dengan ya ruble value dibagi dengan self.usd ini. Kemudian dari USD ke ruble, self juga, kemudian USD value. Kemudian rumus matematikanya ruble value sama dengan USD value dikali self.usd. Kemudian di round, persis seperti yang kemarin. Kemudian ini kita buat dia A sama B. Ya, ini untuk A-nya USD, B-nya untuk apa namanya? eh, berapa angka yang ingin kita ubah ke ruble atau USD. Gitu ya. Nah, sekarang Hmm. di sini dia bilang saat Sheila memanggil con, nah con ini adalah objek Sheila ya, ingat ini adalah objek. Karena apa? Isinya itu adalah kelas kelas converter. Oke? Oke. Kemudian kenapa ada A di sini Sheila? Tanya. Kenapa ada A? Karena Karena. padahal kan di sini nggak ada apa-apa loh. Nah, karena A ini ada karena di konstruktornya itu ada satu parameter yang harus diisi, yang ini. Nah, begitu. Makanya saat dipanggil harus ada parameternya juga. Oke, jadi ini yang menentukan nanti kalau ini nggak ada berarti nggak perlu ada. Kalau di sini dua nanti Sheila harus menambahkan ya. Oke, gitu. Oke. Itu Oke. jalannya. Oke, sekarang coba di run. Apa yang terjadi kalau di run? Nah, 11. Ah, satu. Nah, gitu Sheila ya. Oke, Pak, ini nggak beneran oke nggak nih? Um, Dikit. Dikit. Oke, saya perhatikan dulu aja. Lihat-lihat dulu aja kalau gitu. Ayo. Karena nggak tahu ya harus iya sih ya. Mungkin memang apakah memang nanti ya. Oke, Sheila. Oke. Oke, ayo. Mana yang mau ditanya? Ya, Um, enggak apa-apa. Kita pelan-pelan aja belajar. Soalnya nanti bener-bener di mobile development, Sheila nanti dihadapin, aduh, kodenya udah luar biasa tuh banyak banget. Sheila. hmm, Dan itu yang baris ke-16 yang apa kon sama dengan konverter A. Nah itu A-nya tuh biar apa? Nanti kenapa A? oh, oke oke, mantap. Nah, A ini ingat bahwa kita membuat kelasnya itu namanya converter. Converternya udah terjawab ya. Nah, Ya. sekarang converter ini kan padahal nggak ada isinya. Nah, ini yang membedakan kelas dengan fungsi. Jadi bukan di sini parameternya. Tapi parameternya itu ada di konstruktornya kalau kelas. Nah, konstruktornya itu barisnya yang ini. Nah, sekarang Sheila perhatikan di sini.
ada self sama USD. Selfnya itu adalah wajib ya. Jadi kalau nggak ada self nanti dia error. Dia adalah wajib, tapi nggak dihitung sebagai parameter. Oke? Nggak dihitung. Ya. Nah, sekarang yang dihitung sebagai parameter hanyalah USD. Yang artinya apa? Berarti kelas ini punya satu parameter gitu. Oke? Dan parameternya ini nggak harus apa sama ya. Kalau Sheila juga menulis USD di sini boleh juga ya USD gitu. Boleh juga. Nggak harus sama ya. Nggak harus sama. Bebas ya kalau kalau mau nulis USD. Kalau Sheila mau mengubahnya di sini boleh. Di sini A misalnya self.usd sama dengan A. Boleh seperti ini juga Sheila ya. Boleh sekali. Hmm. Oke? Nah, sekarang kalau Sheila run ini apa yang terjadi? Ya udah satu, satu. Dia nggak apa-apa kan? Fine-fine aja. Nah, sekarang misalnya Sheila menambahkan parameter lainnya. Misalnya eh, nama gitu. Oke? Nama. Kemudian di sini misalnya kita self.nama sama dengan nama. Cara mengaktifkannya sama supaya lebih mudah. Yaitu self.nama. Kemudian apa ya? Ya udah ini aja deh. Nah, saat Sheila hanya memberikan dia satu parameter, nanti dia error, Shell. Ya, ini satu, ini dua. Nah, dia error. Dia bilang Hmm. missing one required argument, yaitu nama. Gitu ya. Nah, tapi kok Oke. satu duanya ini ada ya? Karena ini ya, kita menggunakan fungsi input untuk dua baris dulu. Baris pertama, tolong masukkan angka. Baris kedua, tolong masukkan angka. Gitu ya. Itu yang membuat, kalau nggak ada ini, ya, dia nanti lebih error lagi nanti kalau nggak ada ini. Misalnya USD-nya ini kita buat dia 10 aja ya. Nggak apa-apa. Tetap dia dibilang begitu, Sheila. Hmm. Oke? Jadi itu asal muasal dari AA itu tadi. Ini Kak namain Bang A, kemudian ini self.usd, USD. Oke? Ada pertanyaan lagi? Silakan diamati dulu. Kalau misal masukinnya konverter terus yang B gitu hasilnya berubah. Berubah, tapi nggak Oh, akan error. Tapi berubah hasilnya. Hasilnya berubah, tapi nggak iya. akan error ya. Coba deh, dicoba kalau mau. Ya, coba aja. Oke. Mau dicoba, silahkan dicoba. Nah, nggak akan error, cuman nilainya ya berubah ya, perhitungannya berubah gitu ya. Coba 77 coba lagi. Kemudian pilih yang dua. Tuh, 7, 2. Tada. Oh, sama. Sama. Ini ini Sheila kan apa ingin operasi kedua ya, yaitu rubles ke dolar. Coba lihat rumus matematikanya, yaitu rubles value dikalikan dengan sell.usd. Pantes sama ya. Oh Jadi dia iya. akan membagi nanti. 7 bagi 7 1,0 gitu ya. Oke, oke. Cuman apa namanya secara behind the scene-nya itu angkanya aja sih yang berbeda gitu katanya Oh, ya. Jadi Sheila nggak perlu khawatir gitu tentang. Tapi nggak akan error, iya nggak akan error. Kalau errornya mah asalkan ada sesuatu lah. hmm. Oke, Oke, aman. oke. Nah Aman. sekarang ini saya berikan kode ke-6 juga. Sheila perhatikan dulu, tanyakan ke saya. Mungkin begitu lebih ini, lebih ngena. Coba. Atau mau nanya yang ini lagi, silahkan diperhatikan dulu. Ya memang kelas lumayan ya, kelas tuh kan apa ya?
tingkat terakhir yang harus dipelajari dulu sebelum ke Hmm. membuat game, membuat aplikasi gitu. Itu memang urutannya ya. Hmm. Silakan saya perhatikan dulu dari mana ini dan itu mungkin kayak di matematika ya ataupun kenapa bisa begini dan begitu silakan. Saya Jelasin besok dari sekolah, awal aja. kenapa? Jelasin dari awal aja. Oh, oke. Kalau dijelasin dari awal begini ya. Saya izin ini ya, kontrol. Ya. Jadi sekarang saya membuat kelas dari soalnya dulu aja, ya, jangan langsung ke kode. Oke, Mhm. ini dia Sheila. Write a program to automate the tracking of expenses. Kemudian ini the program should request data from the initial amount in the account, request an operation code, the first one crediting, the second one debiting, and ya itu doang ya. Kemudian the amount to be credited or debited. If the amount debited exceeds the amount in the account, display a warning message and do not perform the operation. If the amount bla bla bla. Pokoknya beginilah ya. Oke? Nah, sekarang kita membuat kelas namanya accounting atau bebas apapun itu, Sheila ya. Bebas nama kelasnya. Sheila mau bilang perhitungan, kalkulasi dan lain sebagainya. Oke? Nah, di Oke, sini oke. kita membuat konstruktor kelasnya, kemudian self koma. Di sini ada satu parameter di dalam kelasnya nanti yang wajib kita isi. Oke? Aman? Kemudian ini cara saya Oke. mengaktifkannya, namakan dengan nama yang sama, self account. Nilainya harus account. Nah, ini supaya nggak terlalu kelihatan ribet ya. Kita coba buat begini. Nah, sekarang apa namanya? Kita membuat paybill, metode paybill yang isinya nanti ini bagian dari kelas, kemudian ada parameter yang harus di apa namanya? Di store lah gitu ya bahasanya. Bahasa maksudnya sosialnya gitu ya. Nah, Ya. dia hitung kalau nanti self.account yang ini nih dikurangi amount hasilnya lebih dari sama dengan nol, maka self.account-nya itu dikurangi sama dengan amount-nya. Nah, ini fungsi biasa kalau yang ini ya. Ini fungsi biasa. Kemudian get money ini pun fungsi biasa ya. Cuman mungkin yang membuat Sheila bingung sedikit dan apa namanya kayak nggak nyaman lah gitu pada awalnya. Ada self-nya ini ya. Mungkin ya kakak awalnya sih gitu juga ya. Self get money ini amount juga ya. Kemudian self.account plus sama dengan amount. Kemudian, nah ini metode yang sudah kita bicarakan kemarin pakai app amount rubles credited. Kemudian account balance self.account rubles. Ini sekarang udah jadi, kelasnya udah jadi. Oke, kita aman lah ya, aman nih, kelasnya udah jadi. Oke, ya aman. Ya. Nah sekarang kita buat objek namanya amount atau apapun lah kalau nama objeknya ini nggak harus amount mungkin nanti Sheila terikat di sini nggak harus sama ya bebas nama objeknya mau amount kalkulasi angka dan bebas lah pokoknya oke Oke, tapi oke. nilainya itu karena di sini kita apa namanya nanti kan ini akan kita pakai untuk menghitung angka atau kayak kalkulasi matematika nggak mungkin dong kita menggunakan input doang ya tapi harus Hmm. ada angka, harus angka lah ya. Itu. Makanya dia Oke. bilang di sini INT input enter the data about the account balance. Oke, kita buat dia lebih begini supaya Sheila lebih nyaman. Nah, kemudian di sini logika terkait while-nya. Saat saya memasukkan atau Sheila dapat menggunakan INT di sini juga boleh ya. INT, INT ya. Kemudian di sini jangan jangan apa namanya? String, harus angka. Hmm. Gitu ya. Ya, karena kalau nanti bukan angka dia infinity jadinya ya. Saat saya memasukkan antara yang dua ini, yang pertanyaannya ini, would you like to perform an operation? Kalau mau tekan satu, kalau enggak tekan dua. Nah, saat Sheila memasukkan satu, tolong lakukan pertama enter the operation
code ya. Satu deposit, dua charge. Nah, Sheila juga bisa nih membuatnya dalam bentuk INT juga nih kalau mau. Bebas ya, yang paling nyaman yang. Oke. Nah, kemudian amount karena ini adalah jumlah, ya udah dia bilang apa namanya? Kalau Sheila juga apa, total maybe ya, boleh juga nggak harus amount karena di sini kan amount udah ada nih, ya. Ya udah, enter the sum ya. Nah, dia sekarang nanya. Nah, ingat kalau udah diubah ke int ini harus ini ya, harus balance. Jangan di sini string, di situ int. Kalau nanti yang dimasukkan Sheila itu satu, maka get money. Nah, sekarang ada amount di sini. Nah, sebenarnya pertanyaan pertanyaan saya, sebenarnya amount di sini ini, ya saya udah ganti ya. Jadi ini bukan yang di atas Sheila ya, ini total. Nah, Hmm. ini total karena kita udah ganti tadi. Total. Itu, Sheila ya. Nanti kalau Sheila memasukkan satu, tolong deposit. Sehingga office, yang mana office ini adalah objek yang merupakan objek dari accounting. Yang mana accounting ini perlu satu argumen. Nah, kita udah menaruhnya di sini. Gitu. Oke? Nah, dia bilang office object dot get money. Total. Berapa yang ingin diambil. Oke? Nah, kalau Sheila memasukkan dua, maka pay bill. Berapa yang ingin dibayar? Gitu. Oke, kemudian terakhir print itu. Oke, aman? Oke. Saat Hmm. Sheila jalankan, ada misalnya apa nih? Enter the data about the account balance. Misalnya 100, no. Oh yes, saja deh dulu. Satu. Enter the operation, one. Nah, enter the sum, misalnya apa Sheila? Misalnya apa ya? 90. Nah, 90 rubles credited, account balance 190. Oke, kemudian misalnya yes lagi, Sheila ingin charge gitu ya. Berapa jumlahnya? Misalnya 90 lagi, 100 saja deh Sheila. Nah, sisanya apa balance Sheila itu tinggal 90. Kemudian Hmm. kalau ditekan dua, no. Thanks for your work. Have a nice evening. Oke, ini satu. Ada pertanyaan, Sheila? Silakan diamati, analisis dulu. Wah, ini udah lebih 11 menit. Yes. Sheila besok sekolah ya? Iya. Oke. Ayo, tanya dulu ya. Kalau udah paham, ya selamat ya. Tapi ya, supaya nggak kaget aja ya besok saat kita di mobile development itu, aduh, kodenya Sheila mungkin akan, wah, ini kok gitu. Mungkin ya. Itu Hmm. soal soalnya ada empat dan yang paling banyak adalah kakak yang apa namanya yang paling banyak nanti ada empat empat lembar lah gitu ya bahasnya, Wow. 4 lembar kode kayak di labirin itu, satu lembar isinya kayak di labirin itu, dan itu bukan kayak di labirin tapi kodenya cuman banyaknya ya, kodenya udah beda, dia terdiri benar-benar terdiri dari kelas, key arguments gitu. Hmm. Gimana, Sheila mau nanya? Silakan. Hmm. Kalaupun Sheila punya tugas programming atau matematika dari sekolah, tapi kayaknya Sheila matematika dah deh bagi Sheila ya. Ya, Mas Kak, silakan tanya ke tutor Sheila ya, ke kakak gitu. Oh, oke Ya, oke. Kak, karena nggak seputar ini doang pembelajaran kita ya. Jadi kalau Python Pro 2 itu, ya Kak mikirnya udah pada dewasa sih ya. Soalnya rata-rata anak Python Pro 2 itu udah gede-gede gitu. Jadi Hmm. kalau dibatasi hanya seputar materi dari algo, kayaknya terlalu, mereka nggak leluasa eksplorasi gitu. Jadi kalau kalian mau nanya di luar ini juga silakan. Hmm. Oke? Udah dulu sih Kak. Hmm.
sejauh ini lumayan. Oke. Oke. Semoga benar-benar lumayan. Nggak apa-apa kalau Sheila belum ini. Memang kelas tuh gitu ya. Oke, Oke, nanti Sheila review lagi aja. Oke, cukup dari oke. kakak Sheila. Thank you so much ya. Oh ya, koinnya kak tambah. Ya udah nanti kak tambah. Intinya Sheila terima aja koinnya nambah ya. 20 koin hari ini. Oke, thank you Oke, and see you next week ya. Bye ya. bye. Makasih, Kak. Sama-sama.